Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Kesumaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini, saya akan membagikan cerita praktik baik saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media audiovisual pada siswa kelas 5 SD Negeri Cibodas 5, Kota Tangerang. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di tempat saya bertugas, yaitu SD Negeri Cibodas 5, Kota Tangerang, pada 13 dan 15 Oktober 2022. Materi yang saya gunakan yaitu mata pelajaran tematik, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia pada materi gangguan sistem peredaran darah manusia dan ciri-ciri pantun. Tujuan dari praktik pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media audiovisual. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan sebuah dorongan bagi peserta didik untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga siswa mendapatkan sebuah dorongan untuk belajar dengan baik. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali peserta didik yang kurang memiliki motivasi untuk belajar. Berdasarkan observasi kondisi lapangan dan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, didapatkan penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik antara lain, yang pertama, kejenuhan peserta didik dengan suasana dan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Dan yang ketiga, kurangnya pemberian aktivitas peserta didik dalam bereksplorasi. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat perlunya peningkatan motivasi belajar peserta didik agar timbul rasa senang untuk belajar pada diri peserta didik, baik dengan penerapan beragam aktivitas yang mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, maupun dengan penggunaan media yang mampu memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, saya berperan sebagai guru dan fasilitator bagi peserta didik. Hal ini menjadi suatu tanggung jawab saya untuk selalu mengarahkan dan membimbing segala kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran. Berdasarkan penyebab permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan antara lain, yang pertama, perlunya pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurangnya pemilihan media pembelajaran yang menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, kurangnya kemauan peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dan yang terakhir, peserta didik kurang fokus dalam menerima materi pembelajaran. Dilihat dari tantangan tersebut, pihak yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini adalah guru dan peserta didik. Maka, dalam menerapkan model dan media pembelajaran untuk menjawab tantangan tersebut, sisi kompetensi guru harus ditingkatkan, baik dalam bidang pedagogik maupun profesional. Sedangkan, dari sisi peserta didik adalah adanya kemauan untuk meningkatkan motivasi dan memperbaiki hasil belajar. Dilihat dari tantangan tersebut, menyebabkan peserta didik harus mendapatkan pembelajaran lebih lanjut lagi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapinya yaitu, yang pertama, menentukan model dan media pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, mendesain pembelajaran semenarik mungkin, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dengan menerapkan sintaks-sintaks pada setiap kegiatan, agar rancangan pembelajaran yang saya buat bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran dengan pendekatan TPEK yang menarik minat peserta didik untuk belajar, seperti penggunaan PowerPoint dan video pembelajaran, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi
dan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Maka dari itu, salah satu strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas yang mana menyukai kegiatan menonton suatu tayangan dan bereksperimen atau berkarya. Proses pembelajaran yang telah dilakukan berlangsung dengan baik sesuai dengan sintaks pembelajaran project-based learning, yaitu menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Suasana pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan dengan penggunaan media audiovisual yang mana media pembelajaran tersebut mampu mengakomodir seluruh gaya belajar peserta didik dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran dengan baik. Pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini antara lain guru dan peserta didik sebagai subjek yang melaksanakan beserta koordinasi dan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru atau teman sejawat, dan orang tua sehingga seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar. Sumber daya yang saya gunakan dalam praktik pembelajaran ini adalah modul atau bahan ajar hasil referensi dari internet ataupun buku guru dan buku siswa yang sebelumnya sudah disusun sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Video pembelajaran yang bersumber dari YouTube sesuai dengan materi yang diajarkan, serta media PowerPoint untuk membantu guru dalam menjelaskan materi ajar dan memberikan visualisasi kepada peserta didik. Dampak dari aksi atau langkah-langkah yang sudah dilakukan diantaranya: 1. Adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik yang terlihat dari rasa antusiasme peserta didik dalam melakukan pembuatan proyek. Yang kedua, pemahaman peserta didik mengenai pelajaran yang diberikan semakin meningkat melalui penggunaan media audiovisual atau video pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan kerjasama dan komunikasi peserta didik dalam menyampaikan hasil pembelajaran sangat baik. Yang terakhir, evaluasi setiap pertemuannya memberikan hasil belajar yang sangat baik. Respon dan dukungan yang saya dapatkan dari rekan guru maupun orang tua pada pembelajaran ini sangat baik, karena proses pembelajaran ini memberikan hasil yang sangat baik, materi menjadi sangat mudah diterima oleh peserta didik, dan mengasah kreativitas peserta didik dalam menghasilkan produk, sehingga pembelajaran ini bisa menjadi inovasi dan referensi untuk diterapkan bagi rekan guru yang memiliki permasalahan yang sama. Faktor yang menjadi keberhasilan dari pembelajaran ini yaitu pembekalan dari dosen pembimbing dan guru pamong, dukungan dari orang-orang sekitar, pemilihan model dan media pembelajaran yang tepat, serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Indikator keberhasilan praktik pembelajaran ini yaitu berdasarkan nilai evaluasi dari 23 peserta didik, 20 orang mendapatkan hasil belajar di atas KKM atau sekitar 87,45%. Selain itu, berdasarkan hasil survei atau angket kepada peserta didik mengenai kepuasan dalam menerima materi pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual, hampir seluruh siswa merasa senang dan antusias, serta motivasinya meningkat selama mengikuti proses pembelajaran. Berdasarkan dampak dari aksi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual memberikan hasil yang efektif dalam pembelajaran, yang mana dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan berdampak pula pada peningkatan hasil belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Itulah tadi cerita praktik baik saya dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.